jimat kayak jimat gitu. Kasih buat Yovita satu gitu kan, satu hal yang aku lupa, kayak bunganya Wijaya Kusuma, kamu pernah denger Mas? Yeah. Nah itu kan aku dikasih yang intisari yang paling bagus banget, kasih gitu kan, karena memang bukan untuk menjaga aku, bukan, tapi biar aku bisa jaga nih Joey, karena si Joey itu tadi ya, dia punya spesial gitu. Terus akhirnya dari situ aku percaya dan berubahlah doa, dan setiap kali aku menyebut nama nenek buyutku aku tuh selalu nangis. Halo Sobat Misterius, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan berbincang masih tentang sesuatu yang bersifat mistis, misterius, kemudian aneh, dan lain sebagainya. Di setiap kehadiran narasumber pasti punya kisah cerita yang berbeda, tapi menarik. Nah, untuk edisi hari ini, kita akan perkenalkan narasumber, tapi sebelumnya kita perkenalkan diri saya sendiri ya. Jangan bosan-bosan ya. Kalau kita setiap episode kenalan terus. Ya biar terkenal, kan yang populer kan harus perkenalkan diri. Tapi langsung aja deh ke bintang tamunya ya. Gimana sih? Belum jadi kenalan loh tadi. Oke, kalau hari ini ada Mbak Yovita yang hadir di podcast kita untuk cerita, untuk sharing tentang hal-hal mistis yang pernah dialami. Halo Mbak Yovita. Halo Mas Dani. Oke. Aku berarti daripada mereka nggak pada kenalin ya. Kabar baik Mbak Yovita? Kebiasaan. Yovita ini adalah teman lama saya dan teman Mas Yudi ya. Dan nanti sebentar lagi juga akan jadi temannya Bang Pengki. Karena sudah request. Aku mau temenan sama yang itu. Bener. Yang lainnya sudah bosen mau ganti temenan sama yang itu katanya. Mbak Yovita sibuk apa nih? Baru balik kerja setelah kemarin 3 tahun freelance doang kan. Terus ternyata channel YouTube ini keren, makin keren. Terus gimana? Mau dong jadi narasumber. Karena biasanya suka tanya kan. Hanya Miami gitu. Bagus loh, viewernya banyak ya. Yovita kerja di mana? Kerja ini jadi marketing di resto sama beer garden di Semarang. Terus ya udah pengen datang ke sini. Oh iya. Aku duwe motivasi dhewe kok eneng gini. Kalau dari cara bicaranya, Yovita ini sebenarnya bisa loh untuk apa namanya gabung di Tim Story ya. Dan berteman dengan Oh, ini. gimana kalau kita cuma berdua doang? Pasti enggak gitu. Oke. Diri. Yovita punya cerita apa? Kita kan kalau misalnya undang tamu gitu kan, itu pasti mereka punya pengalaman yang serem, horor, mistis, misterius, dan lain sebagainya. Nah kalau Yovita punya cerita itu? Punya. Malah aku tuh justru orang yang nggak pernah percaya sama hal yang spiritual atau orang ngomongin supernatural lah ya, orang ngomongin inilah suprafit. Wes apa gitu? yang mistis gitu tau nggak suka, apalagi orang yang klinik. Bahkan aku tuh selalu denial yang udah orang kalau meninggal ya pasti masuk surga gitu loh, atau neraka atau gimana lah, pokoknya dia nggak mungkin lah gentayangan karena selalu ada yang mendoakan. Nah tapi ternyata satu momen saat aku hamil, lebih di hamil tua ya, di kehamilan 6-7 bulan itu aku merasakan yang bukan dilihatin atau yang merinding tuh bukan, tapi lebih ke mencium bau-bau ubi rebus lah, telur rebus lah, kentang, masakan. Itu saat hamil? Saat hamil. Jadi ketika hamil malah sensitif. Malah jadi sensitif. Ya masih denial juga sebenarnya. Alah opo sih gitu kan. Mungkin ada yang masak, terus mungkin ada yang mungkin lagi nyiapin orang-orang jualan kan, yuk bisa aja saat itu. Terus itu kurasakan ada di 3 tempat. Pikir cuma rumahku ya. Rumahku kan kebetulan daerah Gunung Pati dan samping itu bambunya masih lebat banget. Nah, terus habis itu di rumah mertuaku Gunung Pati juga. Ya wes, sama-sama Gunung Pati nih. Ya karena hutannya masih lebat ya saat itu. Ya wes lah, mungkin ada yang iseng. Terus ternyata di Ngalian juga. Padahal di Ngalian hitungannya udah perumahan padat penduduk kan. Terus akhirnya dari papa mertua sih sebenarnya yang bilang ke suami, itu Yovita kalau misalkan cium-cium apapun ya udahlah suruh bapak kami apa Rosario aja gitu, apa Salam Maria gitu kan. Terus
Ya wes lah kan selama aku tidak dilihatin atau dibaur. Ya, Ya. waktu mencium aroma yang seperti tadi ya, itu apakah menyangka bahwa ini berasal dari sesuatu Sesuatu. yang gaib? Enggak. Enggak ya, awalnya menganggap itu sebagai Tetangga, sesuatu yang biasa tadi aja kan ya. bilang. Tetangga masak ya, ini jadi pakai dodolan. Tapi papa kok bisa ngomong Tiba-tiba gitu? Berarti, ngomong gitu ya? Apakah cerita? Papa mertua, iya aku cerita ke suamiku, Oh. suamiku cerita ke papahnya. Nah suamiku kan karena dia marketing juga ya saat itu pekerjaannya kan di bank, dia nasabahnya tuh kan ya macam-macam ya, unik lah. Kan ada bisa baca, ada juga akhirnya dia cerita. Terus ya udah intinya diperingatkan aja. Ya kan orang hamil memang biasa sensitif. Untuk masak-masaknya itu aroma masaknya kan biasa nih kita cium aroma masak tangga misalnya atau orang yang malah dimasak. Jadi yang bikin aneh itu apanya? Baunya tuh selalu sama. Jadi ubi-ubi Cilembu tuh kan baunya manis ya Mbak ya. Ya bau kayak gitu. Terus habis itu kentang. Kentangnya tuh yang beneran bau kentang rebus gitu kan. Terus yang ya aku tahu itu antara ubi atau kentang. Terus yang selanjutnya itu masakan yang manis banget kan. Masakan yang wangi banget. Ya kalau kita datang ke masakan ramesan atau yang dia memang deso banget pakai kayu bakar, semenyengat itu. Tapi yo karena mambune enak ya, yo dan pada saat hamil aku ngelehan ya Mas ya. Ya wes lah, gue pengen nyepai aku yo ora apa-apa goreng nih. Aja mambu-mambu tok ngono Ya, gitu. barang itu Ujikan lah. Kemudian Gitu. Terus tapi pada saat melahirkan semuanya baik-baik aja, nggak ada apapun atau makin diliatin gitu kan, atau bayiku sampai nggak bisa tidur biasa wae gitu kan, nggak ada yang aneh dan malah justru aku lupa gitu loh dengan pengalaman itu. Fast forward wes gitu loh, semuanya baik-baik aja. itu pengalaman pertama ya. Istilahnya seperti bridging-nya untuk Ya bridging-nya. untuk menuju ke sesuatu yang lebih gitu ya. Ya gitu kan. Tapi terus akhirnya ini cepet aja ya. Ternyata ada cerita lain ya setelah anakku lahir di usia 6 bulan, suamiku meninggal dan barulah pengalaman-pengalaman itu tuh semakin semakin kuat, semakin sering ya, semakin yang ini bener nggak sih gara-gara aku nggak percaya atau gara-gara ya banyak faktor lah kan kalau orang kedukaan itu kan jadi pikirnya jadi macam-macam ya Mas ya. Terus sampai di momen ya itu kan awal-awal kehilangan gitu kan, nggak percaya sama orang, terus masuk 1 tahun akhirnya baru mau mendengar ceritanya orang. Ada juga ketika ya aku sama adik iparku ya lagi kangen suamiku gitu kan, terus ada juga nih keluarganya dia yang bilang, Mbak inget nggak gitu loh, kalau Mbak waktu di 3 hari itu kan kadang Mbak nangis tapi kadang Mbak ayem, itu karena suami Mbak itu masih di sekitar sana gitu kan. 3 hari. 3 hari. Terus masuk ke yang ke-7 hari juga kan. Nah memang saat itu ya nggak stabil toh, pagi banyak orang biasa happy gitu kan, tapi malam udah mulai sunyi nangis sepi lagi gitu kan. Nah sampai di 40 harinya tuh katanya suamiku tuh masih di dekat situ gitu loh, dan selalu kalau dia itu lebih ke datengin ke adik iparku, kan adiknya dia 4. Nah adiknya ya dia yang keempat yang suka didatengin, diliatin udah baik belum, tapi kan nggak diajak ngobrol gitu loh. Ya kalau aku sih ketemunya cuma di mimpi ya, nggak pernah yang langsung wah ini kayak lagi sadar gitu, nggak pernah. Jadi ya udah. Nah terus kalau adiknya itu tahu didatengin, tahu dari mana? Oh karena dia lihat, dia memang belajar sih. Oh, Ya. Keempat-empatnya ini? Oh enggak, yang ketiga aja. Anak nomor 4 berarti. Jadi kan dia 5 bersaudara, yang terakhir ini perempuan. Nah anak yang keempat ini yang dia belajar. Jadi ya muteh lah, ya puasa lah, belajar juga gitu loh, berguru kalau istilahnya suami. Dia ceritanya gimana? Kalau yang berguru itu nggak detail sih, karena ya balik lagi karena aku nggak percaya ya. Terus alah ya wis lah, kowe meh berguru itu silahkan gitu, karena menurutku syirik. Nah aku pandangannya kayak gitu, ketika kamu nggak percaya sama Tuhan atau sama Allah ya, kowe syirik, kamu tidak menganggap bahwa kekuatan yang paling besar itu Tuhan. Jadi aku nggak begitu ini sama dia gitu kan. Terus ya udah, tapi ya itu
masih suka ketemu. Terus kalau misalkan lapor tuh lapor sama aku, ya karena aku lebih memilih berduka dan berdoa dalam duka aku ini. Jadi ya sing spiritual kayak gitu yang Berarti boleh. enggak kamu tanggepin ya? Enggak, bodo Nah, amat. tapi dia cerita nggak, maksudnya ketemu sama almarhum Mm-mm. itu gimana? Apakah ada pesan yang disampaikan atau seperti apa? Ketemu sih, ketemunya tapi kalau ya lihat, senyum, terus nggak kalau ngobrolnya sih enggak sih, tapi dia memang nunjukin bahwa dia baik-baik di sana, dia dengan pakai baju putih, terus dia banyak senyum tadi. Lebih ke menjelaskan ya kamu kalau masih di dunia ya udahlah berbuatlah baik gitu loh, dan aku tuh di sini baik-baik aja gitu, ra usah mbok tangisi, ra usah mbok keloni gitu. Ya kan akhirnya membawa pesan ke aku juga. Oh, cerita sama kamu gitu. Setelah dia cerita tapi kamu nggak respon baik gitu kan, apakah dia masih cerita lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan suami? Masih banget, iya, terus adik-adiknya tuh masih terus gitu kan. Dari 4 adiknya tuh memang aku selalu komunikasi ya, karena kalau aku kangen suamiku ya udah ngobrol sama mereka gitu loh. Dari satu momen kan adiknya ada yang kembar. Nah, adiknya kan yang satu kembar di Jakarta, satu di Semarang. Nah, yang di Semarang ini memang sering banget ke makam gitu, karena setiap kali dia bangun tidur, dia mimpi, dia datang ke makam. Nah, yang di Jakarta kan karena jarang nih. Dia tuh cuman inget dia bangun tidur di sofanya tuh dia duduk, dia senyum, pokoknya intinya dia menyampaikan pesan kamu jadi kepala keluarga lah yang baik gitu lah. Terus pokoknya jaga keluarga kita. Aku emang udah duluan gitu kan, tapi nggak apa-apa kan, dari sini aku bisa doain kayak gitu. Itu pesan-pesan yang dia terima kan. Biasa kalau mimpi kan nggak harus ngomong ya, tapi ada suara-suara yang masuk ya. Nah dia kayak gitu. Nah kalau Yowita sendiri nggak secara langsung didatengin gitu kan, tapi lewat mimpi, apa yang terlihat di situ? Apa yang dikatakan atau mungkin apa yang disampaikan? Marah sih sebenarnya. Aku yang marah sama dia. Jadi sebenarnya dia kayak apa ya? Karena sering pergi pagi pulang malam ya, maghrib jam-jam gitu kan, aku tuh nungguin kamu balik gitu loh. Kamu kemana aja? Jadi ada di momen yang aku duduk, kok dia balik gitu loh. Ya kan kamu udah meninggal. Kamu sadar itu ya? Iya, aku sadar di mimpiku itu. Kamu ngapain sih balik? Terus ada momen juga, kamu datang lagi. Kamu tuh pergi atau kamu kemana sih gitu lah. Aku tuh selalu bertanya-tanya kayak gitu kan. Terus dia tuh cuma senyum, mukanya yang capek, nunjukin dia capek pulang kerja. Terus aku sampai ada di fase yang bener nggak sih, denial sih loh mas. Kamu tuh beneran pergi atau beneran kemana sih? Masih nggak terima, dan ada rasa marah juga. Ya aku salah apa sih sama kamu kok kamu pergi? Aku salah apa sih Tuhan? Aku dosa apa sih sama Tuhan? Kok suamiku yang diambil tuh, yang suami istri suka berantem, ngapa nggak diambil itu salah satunya gitu loh. Aku sampai, marahnya sampai ya? segitunya. Akhirnya itu aslinya, itu dalam jadi real life-nya. Terus dalam mimpi akhirnya kayak tercermin kayak gitu. Terus ada yang mau ngomong? Kaget. Salah, kamu nggak gitu prolognya, janjiannya nggak gitu kita. Soalnya kemarin tuh kita sebelum ini juga membahas hal-hal yang seperti itu. Oh iya. Jadi after death gitu ya. Kemana mereka setelah meninggal. Dari mulai 3 hari, 7 hari, 40 hari. Nah kemarin tuh ada yang namanya Melita itu malah justru bisa berkomunikasi dengan arwah dari pembantu Sudah meninggal. Sudah Sudah meninggal. Lama. Jadi meninggalnya itu di desa kan? Meninggalnya di desa. Tapi kan karena sudah berjalan mungkin lebih dari 40 hari, si arwahnya ini kembali lagi ke tempat yang biasa dia kerja. Setelahnya dia belum pamitan dengan yang lain. Itu tuh jadi Mbak tuh rewang. Ya masih muda, belum bah sih. Nah ini untuk apa ya, maksudnya untuk remind lagi, misalnya historis yang kemarin dulu nonton, silahkan nonton itu hadir sama ceritanya. Mungkin Bapak Peggy juga bisa nanggepin yang 3 hari, terus 7 hari, 40 hari itu maksudnya gimana? Tadi kan Mbak Yowita bilang bahwa 3 hari itu kayak masih ada di dekat gitu ya. 7 hari juga kan, sampai 40 hari. Itu setelah 40 hari itu kemana gitu? Atau mungkin ada? Iya, cerita dong.
Dia nggak pernah. Rindu ya dibuat sama dia ya. Gila ke atas. Sesepuh dimarahin. Sayang, kamu di mana? Ayo. Ya kalau sebenarnya cerita seperti itu sering di Mistori sering ya. Jadi seperti kemarin Himbauan Iya. teman kita waktu itu juga sama. Itu bapaknya Jadi meninggal. bapaknya meninggal sama hampir seperti itu. Jadi kalau orang Jawa itu gini, ada 3 hari, 7 hari, terus 40 hari, 100 hari, 1000 hari, 2000, 3000 mentek. Jadi mentek. Jadi kalau 3 hari itu arwah yang meninggal itu kalau orang Jawa, keyakinan orang Jawa ya, itu masih di dalam rumah. Jadi mungkin kita merasa seperti kebiasaannya itu merasakan. Oh, biasanya seperti ini. Banyak kadang ngopi di meja ini, kita kadang, iya, suamiku kan masih di situ kayak merasakan masih seperti itu. Setelah jalan 7 hari dia di luar rumah seperti ini. Jadi masih seperti kadang kalau kita keluar kadang oh ya bapakku sering nyapu. Nah, kan gitu. Kita sering merasakan seperti itu. Dan 40 hari dia semakin jauh. Jadi itu semakin jauh. 40 hari itu semakin jauh lagi. Mungkin beda lagi kalau tiap agama itu ngennya beda-beda kadang. Cuma tuh kalau saya itu gini, pengertiannya sama sebenarnya. Orang hidup itu nanti kembalinya ke akhirat. Berarti kalau ini ya surga tadi kan. Cuma nanti yang akhirnya nanti yang menentukan juga Yang Maha Kuasa. Kita nggak tahu nanti kita gimana kan nggak tahu. Setelah itu 100 hari itu semakin jauh lagi. Cuma gini, orang Jawa kadang mengadakan selamatan. Dari 7 hari, bahkan waktu 1000 hari itu dia datang nengok keluarganya. Jadi, oh ya seperti ini, oh keluargaku seperti ini. Ada nggak kalau saya melihat jenengan sendiri sebenarnya kalau dari dalam hatinya jenengan belum ikhlas sebenarnya, iya kan? Banget. Nah makanya gitu. Jadi sedalam itu ya. Iya, kalau saya merasakan seperti itu. Jadi di kadang waktu di mimpi itu masih sering kebawa. Jadi, oh, suamiku. Tapi kalau bisa mulai sekarang bener-bener diikhlaskan. Gimana caranya? Kasih tahu dong. Nah itu yang bisa jawab jenengan sendiri kalau itu. Ada ini nggak kemungkinan misalnya ada kadang-kadang kan makhluk sebelah sana itu kan kadang-kadang ada usilnya. Ya. Misal nih kita tahu bahwa suaminya yang kita sudah meninggal, posisinya yang kita itu kan masih belum ikhlas, belum lepas benar gitu ya. Tiba-tiba mungkin dalam mimpi ya bisa jadi dimanfaatkan oleh Yang makhluk usilnya lain, itu. ya makhluk lain. untuk istilahnya orang bilang tuh apa mebo-mebo ya, menjadi sosok si suami ini. Itu bisa terjadi. Bisa. Ya, jadi gini, frekuensi di tubuh kita itu kadang gini, menarik sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan kalau saya melihat flashbacknya ke tempat tinggalnya Mbak Yovita itu paling parah itu jalan masuk ke rumah jenengan. Yang pinggir hutan persis. Iya, itu paling parah. Sorry, paling parah tuh maksudnya apa sih, Mas? Paling angker. Oh, oke. Jadi kalau orang melihat lewat di situ itu sering namanya hawanya itu kayak singup. Dan dulu pernah kalau nggak salah pernah ada yang kejadian pernah yang diliatin kalau nggak salah penduduk situ. Terus yang kalau belakang rumah jenengan enggak masih kosong? Iya, masih kosong. Kadang didatengin, tapi lebih sering kosong. Depanku kosong, belakangku kosong. Dan yang paling parah yaitu
yang belakang itu juga agak bahaya. Padahal itu juga punya suami istri loh. Iya, Hmm. tapi kan yang rumah yang belakang itu di kamar tengah. Oh, tapi rumah belakang. Iya, rumah belakang. Nah, sebentar. Jadi kalau misalnya tadi ya untuk menghindari kamuflase dari makhluk itu, Usil itu. itu kira-kira apa yang harus dilakukan sama Yovita supaya nggak Nggak diganggu kena lah. nih akhirnya. Kan aku selama ini juga nggak pernah digangguin gitu. Iya. Alhamdulillahnya. Heeh. Tapi kan Pernah enggak gini, anak jenengan di suatu momen tidak pernah bisa tidur? Nggak bisa tidurnya sampai dia gelisah nangis atau? Heeh. Itu tapi masih kecil banget sih mas. Iya, Masih kecil banget. masih umur sekitar 2 bulan sampai 3 bulan lah. Si. Sebenarnya, itu soalnya udah lama banget, udah lama banget. Kalau saya melihat itu sekitar umur 2 sampai 3 bulan. Dan itu pengaruh dari rumah yang belakang. Oh. Sebenarnya Sempat memang, jadi pas dia lahir itu belum pernah pulang ke Patemon, kan di daerah Gunung Patis itu kan. Terus dia lebih sering di Ngalian. Nah satu kali memang kita pengen, masih hidup tuh saat itu suami. Kita tinggal sehari apa 2 hari doang di situ. Habis itu udah balik lagi ke tapi Ngalian. itu nggak bisa gelisah itu. Sempet. Jadi bangun-bangun terus gitu. Aku kira ya dia harus nyusu kan mas. Mungkin dari tadi yang dibilang orang ini belakang rumah. itu dari belakang. Jadi Nah, kan karena makhluk seperti itu kan kadang mereka suka mengganggu ya. Bahkan Iya. ketika ada suami masih ada pun. Jadi gini, ada cerita seorang istri ditinggal kerja sama si suaminya, ini kerja ya. Nah, terus tiba-tiba suaminya itu datang lagi setelah berangkat kerja. Nah, karena ini pengantin baru, pasangan baru, akhirnya ya melakukan hal seperti itu kan. Ya, itu kan halal gitu loh maksudnya. Tapi yang berbeda adalah aromanya. Aroma dari si suaminya sama kekuatannya itu beda. beda, lebih powerful gitu ya. Dan itu terjadi setiap kali ketika suaminya kerja. Nah, sampai suatu hari dia menyadari karena suaminya kan dari jauh telepon pengen orang-orang kopi gitu kan. Loh, kan kamu bisa di sini. Enggak, dia aku di luar kota kok ini. Baru arah pulang. Nah, itu siapa gitu. Dan ada juga yang bilang penangkalnya adalah ketika kamu tinggal pergi sama suami, itu kaos atau bajunya si suami Yang belum sering cuci ditaruh di kamar supaya dia makhluk itu tidak mendeteksi adanya kekosongan di situ. Tapi aku pernah tuh kayak gitu mas. Maksudnya Nah, gini. gimana tuh? Belum meninggal. Jadi saat aku hamil, jadi ada sindroma ketakutan yang selalu datang dari aku hamil dari umur 1 bulan, kehamilan 1 bulan sampai mau melahirkan itu setiap maghrib itu kayak apa ya? Takut nggak bisa sendirian gitu loh. Padahal ya seharian ya di rumah sendirian gitu loh. Jadi pas maghrib itu aku selalu telepon kamu di mana. Pas mau udah mulai jam 5 lah. Udah orang-orang udah berangkat ke masjid itu kan, udah aromanya udah masuk senjak, udah takut, entah telepon. Terus pada saat itu kan corona ya 2020, aku ini sih ibadat misa dari handphone gitu kan, terus milih doa online gitu kan, dan selalu telepon maghrib. Lewat maghrib perasaan gelisah itu tuh hilang. Aku sampai nggak ngerti dan ya aku jadi baru inget. Terus kita punya tektokan ya, janji ya. Kamu kalau balik di atas jam 5 atau pas di atas maghrib, kamu harus di pintu, kamu bapak kami. Ya aku selalu bilang, kamu bapak kami dulu. Ya ketika surat itu ini ya, dia komplit nih bapak kami sampai amin gitu kan. Masuk. Gitu sih. Itu berarti pas di Gunung Pati. Pas di Gunung Pati, iya kita tektokan kayak gitu. Karena ya itu ada perasaan takut kan. Terus aku jadi banyak cerita-cerita ya. Itu persis ceritanya. Terus puji Tuhan. Mengantisipasi ya. Bener. Ini ide dari mana kayak gitu? Kalau itu ya dari cerita orang, akhirnya kita janjian. Ya udah, kita janjian. Apa yang kita percaya saat itu kan. Terus ya kalau orang Jawa kan you can imut kayak penitil lah, ya kan. Something ya udah aku lakuin aja. Mungkin aneh ya. Ya udah, jadi sampai sekarang tuh ada baju hamilku yang penitinya masih nancep.
gitu ya. Aku ingat, oh iya iya. Gunting lipat. Iya, gunting lipat. Orang Jawa seperti itu. Silat nggak ya? Silat enggak sih, karena terlalu bahaya Pak, soe. Besok. Masa wes sisa. Iya, jadi kayak gitu ada ya Bang Peggy? Ada. Maksudnya Memang ada. mereka sebenarnya mengambil keuntungan apa sih dari orang-orang kayak gini? Ini sebenarnya barang halus atau barang gaib itu sebenarnya kehidupannya sama seperti kita. Cuma kadang gini, mereka dimanfaatkan atau tidak? Kan? Dimanfaatkan atau tidak? Oh, Si barang halus ini. ya dimanfaatkan. Biasanya kan untuk satu pesugihan, kemudian untuk memang untuk santet, kemudian untuk guna-guna seperti itu. Jadi tergantung nanti seperti apa. Cuma ada juga memang dia memang kayak G itu. G itu memang sasarannya seperti itu. Dia keturunan, mencari keturunan. Berarti kan ya dia sama kayak kita Sama, punya hormon. ya sama. Iya, Ya, nggak usah pegang-pegang gitu kali. hormon. Enggak sama-sama kimia. Sama kita gitu maksudnya. Ya, itu tadi kan Jenis. seperti yang pernah aku cerita tadi kan, dia melakukan hubungan itu, Iya. sampai kejadian dia tahu sendiri bahwa energi apa? Itu powernya kalau sampai benar-benar jadi itu bahaya. Karena anak tersebut nanti dua alam ya. dua alam. Cuma nanti gini, suatu saat anak itu akan diambil. Ke sana ya. Iya, Bapaknya ya? iya diambil. Karena dia kan memang dia keturunanku. Turunanmu ya. Iya Nah, keturunanku. karena keturunanku. Keturunanku kan nunjuk rono. Ya, oke. Sampai di Keturunannya. situ. Keturunannya. Nah, Oh. jadi dia bilangnya begitu. Jadi memang kecuali nanti kalau untuk pesugihan atau itu pun sama ada perjanjiannya sama juga. Semua Pas, respon kejadian. iya. Nah kalau untuk yang dan kalau sampai anaknya Mbak Jovita ini jarang sakit, bener kan? Kamu tahu sedalam-dalam itu ya. Hati-hati loh, nanti Akan ada yang mendalam. karena kalau terlalu buka Di- dalam itu itu portalnya nanti bisa Posisi memang anaknya itu memang kalau ini memang jarang sakit. Jadi kalau saya melihat juga nanti suatu saat dia punya kelebihan nanti. Mungkin bisa menurun ke dari siapa? Adik iparnya Omnya. itu, omnya itu tadi. oh iya tadi kan si adik ipar Heeh. menjalankan apa ya? Belajar. Sering Belajar. ritual. Ya. Sampai sekarang ada progres apa? Maksudnya Progres apa? pernah Udah kumlot kayaknya dia. enggak? Dia pernah Kan lulus apa belum? kan sekarang Yovita posisinya berarti sudah nggak skeptis lagi kan tentang hal kayak gitu. Enggak. Nah, ketika ada nggak momen di mana adiknya itu ngomongin lagi tentang sesuatu hal yang berbau mistis sama kita? Sering. Nah, itu Sering sih banget. tanggapannya gimana? Apa aja yang diomongin? Dia lebih awalnya tuh udah mulai ngaco tuh loh, yang aku aja mending Mbak yang meninggal, aku aja yang meninggal, aku yang harusnya ke sana gitu kan. Tapi kan ya aku melihat karena umurnya dia masih jauh lebih muda ya yang make sense aja lah gitu loh. Lagian kan dia juga punya istri sama anak. Mungkin kan ya aku hanya percaya Tuhan itu tuh udah ngarisin. Kalau emang seorang Yovita sama si Joy ada di posisi ini ya emang neng tulisannya gitu kayak ngono gitu kan. Terus kalau soal bagaimana dia belajar karena aku tahu ya dan aku hanya tahu dari luarnya dan nggak mau ngulik ya Mas Den ya. Ya jadi ya wes ketika dia itu ya udah nggak aku bahas, nggak aku perdalam lagi sampai mungkin entah dia menjalankan puasa atau mungkin belajar yang lain lebih dalam, udah enggak sih, karena aku hanya mendukung dia untuk ya udahlah, kan kamu udah lihat contohnya dari Masmu ya, dia menjalankan itu untuk keluarga besarnya, untuk keluarga kalian dulu sebelum akhirnya menikah sama aku dan memberi contoh, ya udah kamu lakuin aja, mirroring dia aja, gitu toh. Terus sekarang dia Sekarang ya udah kita ya komunikasi biasa aja sih, biasa Nggak aja. ada pembahasan soal topik. Nggak pernah, paling nanyain nanyain anakku sehat nggak, ya sehat beneran ya kayak dibilang Mas Pengki,
kalaupun sakit itu ya wis paling parah sih mencret Mas. Iya. Tahu Sakit-sakit sampai itu andalannya Mas ini. Aku yang ngomong ngono di sini. itu menghilangkan beban ya gue sana ya mencret ya. Gitu. Oke, terus apa namanya soal Mr. G itu, apakah kamu pernah merasakan kehadiran kayak gitu? Udah nggak pernah. Oh. Jadi membentengi diri sih Mas. Aku tahu memang aku sendirian ya. Terus mau nggak mau ya wis kalau aku nggak membentengi diri ya mungkin yang usil-usil itu akan datang. Sama aku ini nih ada jadi ingat cerita ya Mas ya. Aku punya temen karena aku dengan keegoisanku sebagai seorang single parent ya, aku tuh pengen kerja dan pengen ngurusi anakku sendiri. Akhirnya itu berdampak buruk ke keluargaku, ke papah mamahku. Jadi mamahku jadi stres, papahku jadi sampai jatuh sakit, masuk rumah sakit 2 kali waktu itu. Sempat sembuh sehari atau 2 hari, terus habis itu balik lagi. Nah, temenku ini memang kayak Mas Pengki, dia punya feeling lah kuat gitu kan, karena dia care sama aku. Ini di suami istri itu akhirnya deep talk sama aku. Dia ngasih tahu, kamu tahu nggak? Gitu loh. Tuhan tuh ngasih vision ke aku harus bilang sama kamu bahwa papah mamahmu sakit itu adalah tanda dari Tuhan, kue mandek kok egois. Gitu kan. Dan dari situ dia tuh sampai dia ngasih tahu aku, kamu tahu nggak? Dia akhirnya menceritakan semua silsilah keluargaku, padahal aku nggak pernah cerita sama dia sampai ke buyutku itu, di mana buyutku itu akhirnya gregeli ribut gitu ya, minta sama temanku itu untuk kasih lah apa sih yang kasih dipegangin buat orang itu jimat gitu, kasih buat Yovita satu gitu kan, satu hal yang aku lupa kayak bunganya Wijaya Kusuma, kamu pernah denger Mas? Iya. Nah itu kan aku dikasih yang intisari yang paling bagus banget, kasih gitu kan, karena memang bukan untuk menjaga aku, bukan, tapi biar aku bisa jaga nih Joey, karena si Joey itu tadi ya dia punya spesial gitu. Terus akhirnya dari situ aku percaya dan berubahlah doa, dan setiap kali aku menyebut nama nenek buyutku aku tuh selalu nangis. Aku tuh selalu nangis. Ketemu nggak sama nenek buyutmu? Ketemu sampai usia 4 tahun toh. Oh, teman. Tapi ya memang nggak sedekat itu sih, Mbak. Cuman tahu, udah ngerti. Oh ini loh Mbak Buyutku. Iya. Udah mulai paham. Gitu. Terus akhirnya aku juga punya berharap ya, pengen dulu Mbak Buyutku, tapi aku pedih. Nah itu fase-fase denialku yang aku nggak percaya dengan ciptaan Tuhan yang itu ya. Akhirnya aku jadi, yaudahlah hargai aja. Hargai aja kalau misalkan ya kamu melihat sekalipun ya, dia tuh kasih clue kalau nggak cantik banget ya, ganteng banget gitu loh gitu. Kamu jangan berpikir bahwa dia tuh jelek, nanti akan muncul jelek. Akhirnya Itu mindset ya. soal mindset. Nah itu temanmu kok bisa sampai ngobrol sama leluhur ya? Itu awalnya gimana? Apakah memang mereka mau melakukan itu sendiri atau atas dasar permintaan? Dia sendiri. Karena kita memang deket ya. Dia udah tak anggap kayak kakakku, tapi aku tidak pernah tahu bahwa dia punya punya kemampuan itu. Nah, kalau dia sendiri sih pengalamannya dia gini, kalau aku udah dikasih lihat kayak vision ya, apa pandangan di depan ya. Kalau aku nggak bilang ini ya nanti dia akan kayak kena hukuman gitu. Akhirnya mau nggak mau Seperti dia nyuruh pesan. aku. Bener. Dia pesan. Bener. Seperti pesan gitu kan. Terus ya itu yang membuat aku akhirnya mau merelakan, ya udahlah anakku sama bapak ibuku. Akhirnya mamaku jadi happy, papaku jadi sembuh, bener-bener sembuh gitu kan. Terus aku memilih untuk menjalani kehidupanku dewe gitu, walaupun tetap anakku dijaga. Nah ini ya, sekarang ngomongin soal keturunan tadi ya, maksudnya buyut-buyut ya. Orang tadi kan Bang Megi bilang kalau orang meninggal itu kan setelah 40 hari ada di luar mana kita nggak tahu ya. Nah ini kan kalau Mbak Buyut ya kan berarti kan posisinya udah puluhan tahun ya, atau bertahun-tahun. Tapi dia masih connect sama Tetap. anak cucunya yang Tetap. Ini gimana maksudnya? Ini masih Analoginya gimana? gini. Kalau semoga salah, Benar. cuma gini. Benar, salah. Salah berapa? Salah 90. Semua makhluk nanti itu akan kembalinya itu nanti waktu di akhirat. Lulus. Benar kan lulus? Sakit aku.
Jadi selama itu, jadi walaupun namanya untuk rohnya itu walaupun sudah di samping Maha Kuasa, tapi tetap juga di sana mungkin gini. Jadi sepengetahuan saya itu gini, ada perjanjian. Aku pengen nilai keluargaku, gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi ada momen, makanya ada waktu syukuran atau selamatan itu pasti datang. Tapi memang pasti ada yang notice ya, misalkan Nah, kayak itu tentang maksud enggak, jadi gini, yang Jadi, katanya kan adalah apakah leluhur ya kita yang di sana itu yang sudah meninggal juga, apakah dia juga dia melihat kita sebenarnya. connect kok biar ngomongnya aku suara enak karena Connect-nya itu bisa dua hal. Itu keinginan dari leluhur kita sendiri ataupun dipanggil. Permintaan dari keluarga. Nah, misalnya kayak tadi teman jenengan tadi itu tidak serta-merta leluhur jenengan itu datang ke teman jenengan, tidak. Kalau saya melihatnya itu karena kondisi, kalau saya melihat itu kondisi karena teman jenengan melihat jenengan seperti itu. Kayak tertarik gitu ya. Iya, iya carane wong aku Connect. punya Karena punya kemampuan ini carane tapi aku tak minimal undang bayi lah ibaratnya. Bayi gini. Akhirnya datang mungkin dia bisa komunikasi. Itu akhirnya meninggalkan pesan. Cuma kadang pesan itu pun harus kita cari sendiri, tidak serta-merta ya dikasih tahu langsung gitu ya. gitu. Maksudnya kayak puzzle gitu. Iya. Harusnya kita memang biasa mengurutkan. Oh, berarti kayak tadi keluarga sakit, bapak ibu sakit gini, ini mergo apa tuh? Kan seperti itu. Makanya mungkin teman jenengan akhirnya menemukan iki mergo sifat dari Mbak Yovita waktu itu. Hanya suruh berubah, kan seperti itu. Memang ada dua hal tadi, bisa leluhur kita yang datang sendiri atau kita yang memanggil. Kalau leluhur yang datang sendiri itu udah beda cerita lagi. Oh ya. Nah ini kalau leluhur datang sendiri itu punya cerita itu waktu aku mau nikah. Malamnya itu kan biasa kan mesti pada lelean kumpul Yeah. keluarga gitu. Nah, terus tidurlah jadi satu semua di ruang tamu kan biasa Kayak gitu pindang. ya. Kayak pindang biasa. Terus ibuku pas itu tiba-tiba kebangun katanya lihat Pak Deku kakaknya ibuku itu ikut datang berdiri di pintu. Mereka pada tidur di ruang tamu masuk semua. Itu Dia apa? ya pintu ruang tamu itu. Katanya datang, dia cuman datang tok ngeliatin senyum. Tapi habis itu ya katanya ibuku cuman disambat. Oh, anu, meh melu ngeter keponane gitu katanya gitu toh. Terus ditinggal katanya ibu nggak sadar kayak tidur lagi gitu. Terus habis itu Sekilas ada. biasanya ya. Sekilas Itu mungkin Iya. apa itu Kadang salah gini. satu contoh leluhur yang Iya. datang gitu. Ya, bisa jadi juga seperti itu. Jadi kadang gini, leluhur itu kan tidak serta-merta juga nenek kita moyang yang dulu gak. Leluhur kita itu juga ya pakde kita, nenek Yang kita sudah duluan. yang sudah duluan mendahului kita. Itu sebenarnya leluhur kita, keluarga kita juga. Kadang kan mungkin kayak pakde dari Mbak Ratih tadi kan Melu dulu ngutapke. mungkin deket sama keluarga Iya. ibu dari ibunya Mbak Ratih deket jadi kadang pengen melihat wong nganu meh mantu mau aku rata seperti itu. Nanti ikut merasakan Iya, kebahagiaan di jadi momen seperti itu itu. ya. Sebenarnya bukan cuma momen bahagia aja sih. Sedih Mereka juga, datang, sama. sedih itu mereka juga datang. Misalnya ada Keluarga yang saudara yang meninggal, ya. itu leluhur yang sebelumnya sudah meninggal duluan itu mereka Datang. datang. Kadang malah memberikan sinyal-sinyal sendiri kalau Ya. ini loh mau nggak ada gitu loh. Ya. Kadang kalau ada yang kadang bisa ada menyadari ya. kalau yang mencari kadang gini antara ibu dan anak lah ibarat contohnya ibu dan anak
anaknya meninggal duluan. Setelah berapa hari, berapa bulan, ibunya ini ngimpi diajak anaknya. Gitu loh. Ayo melu Bu, melu. Mungkin nanti setelah, tapi di realnya, di nyatanya itu mungkin ya aku kok diparani anakku, ya aku pengen melu anakku. Kan ngomongnya seperti itu kadang. Nah itu nanti entah berapa, selang berapa bulan akhirnya meninggal. Kayak Iya. firasat gitu ya. Kalau waktu sebelum suami meninggal itu ada firasat juga ya? Enggak sama sekali kalau firasat ya. Mungkin Malah apa mungkin ya? nggak kerasa, Nggak menyadari nggak biasanya. menyadari. Baru kerasa tuh memang pas nggak ada. Jadi Baru ingat apa gitu ya? jadi dia itu bela-belain minum dulu. Perasaan terus tuh ya. Perhatian tuh. Kamu masih mau tak tanyain loh ya. Karena mau bertemu. Pertanyaan masih banyak pertanyaan. Kan kita berteman. Yang paling kerasanya tuh malah gini, suamiku tuh menjadi orang manja, maunya sama aku daripada sama anakku. Dan itu terjadi pada saat kan dia meninggal Juli 2021 ya. Nah selama Juni kita isolasi mandiri di rumah ya, dia tuh maunya diladenin. Terus atau kalau dia pulang kerja maunya sama aku, anakku tuh ya udah sama neneknya, udah sama kakeknya, biarin. Dan selalu ngintil gitu loh, ya udah yang penting sama kamu, gitu terus yang aku Tidak seperti biasanya. nggak yang kenapa sih gitu loh, padahal kan anak umur 5 bulan kan lebih butuh ibunya gitu loh. Nah bojone iki nggak tahu dia jadi bucin banget gitu loh. Seperti kayak disaingi. Iya Gitu kan, ya. sama anaknya seperti disaingi. Gitu sih, itu yang baru aku sadari itu setelah dia nggak ada. Ya kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Iya, Iya, kebanyakan ya. seperti itu. Rasanya nanti, oh iya wingi ngomong ini kok wingi kok. Kadang kan, tapi kita ngerasanya orang itu sudah meninggal. Aku tuh pernah ngalamin gini juga. Percaya nggak percaya bahwa memang di saat orang baru saja meninggal, dia tuh nggak bisa kemana-mana. Maksudnya dia nggak bisa keluar dari rumahnya gitu loh. Iya. Jadi tetanggaku ada yang meninggal nih, terus itu mungkin masih 3 harinya. Nah, aku mau pergi ke suatu tempat melewati rumahnya dia. Nah, ketika aku melewati rumahnya dia, batin itu mengatakan si dia ada di depan rumah. Si dia itu yang meninggal ini. Meninggal. Ada di depan rumah. Dia ngomong sama aku, mau kemana kan gitu. Tak jawab juga, mau ke sana. Ikut enggak, aku udah bisa keluar. Aku udah bisa. Tapi ngelihat, maksudnya ngelihat. Posisinya itu ada batin. Oh, Dia merasa. merasa. Dia itu merasa itu yang meninggal itu memang. Tanya jawab batin. Jadi kayak istilahnya ya batinan ya kayak gitu ya. Maksudnya memang melihat tapi dengan mata batin gitu loh. Kerasa aja gitu. Jadi pas aku lewat ke depan rumahnya, dia tanya, mau kemana kan? Sana ikut yuk. Enggak, aku nggak bisa keluar rumah nih. Aku mikirnya sadar bahwa dia tuh sudah meninggal. Tapi aku tahu setelah beberapa langkah dari bahwa oh ini kan Teknologino ya. Berarti dia belum bisa kemana-mana. Nanti mungkin setelah lebih dari 40 hari mungkin dia baru bisa Melanglang buana. keluar gitu ya. Tapi ya itu kepercayaan secara turun-temurun ya. Tapi saya udah terbukti kalau itu. Ya. Tapi apakah orang yang setelah meninggal itu dia akan langsung pulang ke rumah atau dia berada di tempat kejadian, misalkan kasus kecelakaan misalkan. Nah, apakah dia itu ada di tempat kejadian dia Bisa mendahului dulu. atau dia di rumah? Karena gini, yang aku pernah cerita, aku diajak temanku, tapi aku sakit, dikasih sakit sama Tuhan. Untungnya aku sakit dan aku nggak jadi pergi. Selang 2 jam temanku meninggal, yang ngajak aku meninggal kecelakaan. Akhirnya malam-malam kita ke sana semua, jenazah juga malam juga dibawa di peti mati itu. Kan peti mati ya, peti mati. Tutupnya kan segede apa? Tahu tuh. Dan itu kan di sendiri tembok. Di tembok enggak, belum. Kan masih buka kan. Karena malam kan. Di sendiri tembok aja. Segede itu kalau ada angin kan juga nggak mungkin jatuh. Ya, itu tutup itu tiba-tiba jatuh sendiri. Aku cuma mikir apakah ya nggak tahu ya, apakah itu tanda ataukah seperti apa, apakah temenku tuh kasih tanda kalau ini dia tuh di situ gitu.
Aku juga nggak tahu sih, makanya aku Bisa jadi dia marah karena kalau misalnya gini, makhluk seperti itu kalau dia bisa sampai menggerakkan benda yang gede itu seperti Energinya itu, besar. energinya besar. Biasanya energinya itu energi kemarahan. Jadi kalau dia nggak marah, ya paling cuma kapas doang. Tapi kalau misalnya dia nggak marah, bisa jadi pintu apa jendela gede kan ini bisa untuk beng, bisa. Posisi pintu dikunci. Atau mungkin seperti mati jatuh gitu kan menggerakkan benda berat itu. Bisa jadi dia merasa, gue tak cak dulu mau saya mati aku. ya cuma juga toh. Ya orang konsepnya. Aku main ngomong. Ini kemungkinan. Dan habis ini Mas Dodi tidak berani pulang. Enggak. Ini kemungkinan. Enggak. Kan bisa jadi kayak gitu karena mereka punya namanya poltergeist ya. Kalau bisa menggerakkan benda kayak gitu. Ya itu kayak gitu kira-kira. Tapi memang gede, dan itu yang melihat tuh teman-teman yang tadi ikut keluar, yang melihat temanku kecelakaan akhirnya meninggal, itu melihat semua, termasuk aku yang datang atau akhirnya kan aku datang itu melihat. Yang pentingnya tutupnya ya, bukan yang pentingnya ada di situ di ruang tamu kan. Aslinya gue iki kon teko pertama kok malah teko terakhir lho. Kui, apakah itu Merinding dia. makhluk yang lain ataukah itu yang aku masih anu sih gitu sih. Kalau kemungkinan sebenarnya banyak. Tuh. Ada juga ya bisa jadi itu dari yang bersangkutan. Bisa jadi ya dari makhluk lain. Sebenarnya kan banyak. Kalau jenengan tadi ngomong apa namanya? Mendalu ya, kadang gini. Kecelakaan. Dek. Kadang rohnya itu duluan pulang. Dok, terus baik. Tapi ibunya itu enggak keluarganya enggak tahu, mungkin terus langsung masuk atau gimana. Walaupun ditekoni meneng wae, jadi kok lumuran darah semua, kok langsung masuk. Tahu-tahu enggak nyadar. Pulang keluarganya kan taunya dia udah pulang kan. Selang berapa waktu jasadnya itu baru sampai. Ya ntar mungkin ini lo kecelakaan lo lah sing Bali mau sopo kan gitu kadang seperti itu. Jadi kadang jualan rohnya yang pulang tuh. Ya, karena kan sebenarnya Mas Dodi itu kan diajak sama temennya yang Iya, tapi dia sakit. Pas. Untungnya sakit. Jadi nggak Sebenarnya dia pura-pura sakit. jadi temennya tadi nggak jadi ngajakin maksudnya Pergi. kemudian kecelakaan coba seandainya maksudnya itu kan bareng-bareng gitu loh. Iya. Itu berarti kan berkah loh. Iya. Sakit membawa berkah. Iya, amin. Loh, amin. Itu tingkatan. Saya bawa berkahnya loh yang diaminin. Berkahnya ya. Loh, Mas Franky, saudaraku penasaran sih. Maksudnya memang ini masih seputar suamiku ya. Aku tuh memang ada yang fase marah, nggak ikhlas atau sampai di titik apapun itu. Aku kira yang dalam 3 tahun terakhir ini kan berarti masuk ke 4 tahun ya. Aku kira tuh semuanya baik-baik aja. Tapi memang ada perasaan yang berbeda ya. Aku nggak merasa kayak diriku sendiri gitu loh. Aku merasa bukan seorang Yovita yang dulu lah, yang masih punya suami lah, yang sebelum menikah gitu loh. Aku merasakan perubahan yang berbeda banget. Terus soal yang ini, dia tuh bisa nggak sih pulang ke rumah, jenguk, atau mungkin karena ada nggak sih perasaan dia khawatir, bujuku kan dia bisa lihat tadi kan ya, roh ini kan bisa melihat keluarganya, dia bujuku kok loro ya, karena waktu itu memang ada pengalaman dia datang tapi yang lihat temanku. Jadi gini, kadang apalagi keluarga ya, keluarga itu kadang ya tadi kadang pulang, tapi kita nggak pernah tahu kapan. Ya mungkin waktu posisi kita tidur, ya datang, oh ya, yang penting sudah melihat keluarganya, dia sudah selesai. Oh gitu. Oh pernah sih ada bayangan. Itu aku lagi Natalan kayaknya sama keluarganya suamiku, dia kan udah meninggal. Terus ya pintu tuh kebuka, tapi aku kayak memang riuh-riuh lihat dia pulang deh, kamu pulang. Ya udahlah, Apalagi kalau kamu momen-momen pulang. seperti itu, dia pasti seringnya hadir. Itu meskipun mata nggak mau lihat ya, tapi batin itu merasa kayak yang tadi cerita. Oh yang feeling kebatinan tadi ya. Itu pasti ngomong, maksudnya oh, pulang nih.
itu kayak itu koneknya ke batin. Ah, Jadi iya seperti iya itu. iya iya kayak Ibuku juga sama kakaknya Iya. tadi. Gitu. koneksi ke batin ya. Iya. berarti ya. Ini sama, jadi momen-momen seperti itu pasti dia pulang. Seperti kita lebaran. Kalau orang Islam kan lebaran kan. Iya. Kalau orang dulu dia orang Jawa itu menyediakan sajian. Ada kopi, air putih, teh, rokok, pisang, buah-buahan sama dan apa yang dimasak dari itu kan Disuguhkan ya. disuguhkan. Itu sebenarnya untuk menyambut leluhur kita yang pulang. Gitu. Cuma kesininya itu sudah tidak pernah di Itu kalau di Lakukan. Cina namanya cengpeng. Pernah dengar ya? Nggak pernah tuh. Cengpeng itu ya sama seperti kalau di Indonesia ini lebaran. ya Jadi para masyarakat yang jauh gitu kan, itu pada pulang semua ke tempat asalnya, bersih-bersih makam, ya terus sembahyang, pakai Sembahyang. ibadah Ya. sebagainya. Itu sama sih. Sama. Jadi mereka menganggap bahwa leluhur mereka di hari itu pulang. Ya maksud leluhur itu bukan berarti yang tua-tua ya, Ya. tapi yang sudah mendahului mereka. Meskipun warga. usianya masih muda pun kalau sudah mendahului dia leluhur gitu. Ya sama kayak. Cuma kalau di Cina atau di anu kan ada istilah reinkarnasi. Kan gitu. Ya sebenarnya sama dengan orang Islam sama sebenarnya. Reinkarnasi itu ada, sebenarnya ada. Tapi kalau berarti masih ada Ya, ada pertentangan, masih ada pro dan kontra. Kalau kita ngomongin reinkarnasi Ya. ya, kita panggil pakarnya reinkarnasi. Oh, Oke, Itu sebenarnya. ada hal lain yang mau tanyakan Pak Peggy masih terbuka nih. Jadi ya itu tadi kalau saya menyarankan cobalah ikhlas. Karena kalau saya melihat itu ya itu. Walaupun terlihat seperti ini, sebenarnya di dalamnya masih ada ketidakikhlasan. Ya. Kan sudah nggak skeptis tadi kan. Sekarang pernah nggak ngalamin hal-hal yang untuk dekat-dekat ini atau kemarin-kemarin hal-hal yang misterius yang kita pikir kok bisa ini sih, kok bisa itu sih. Ganjil biasanya. Kalau ganjil lah ibaratnya. Enggak sih, enggak sesegitunya. Entah ya mungkin karena aku cuek, tapi lebih ke pernah di satu momen itu berisik ya. Aku di rumah sendirian ya, karena 2 lantai, aku sering di lantai 1, lantai 2-nya emang sering kosong. Karena pernah diomongin sama temanku kayak gitu, aku jadi lebih bicara sama rumahku. Aku bilang, mungkin di sini aku nggak sendirian, mungkin ada beberapa dari kamu ya. Cuman aku nggak pernah mau mengusir kamu. Kalau kamu mau stay di sini silakan, tapi di atas karena aku lebih sering di bawah. Terus ya kalau kamu memang nggak ada yang doain, aku akan doain. Gitu lah. Yang penting kamu damai, kamu juga nggak ganggu aku, nggak ganggu orang-orang sekitarku juga. Terus ya udah aku kayak membuat make a deal gitu aja, dan beneran aku doakan. Udah, tapi selebihnya memang nggak pernah, dan puji Tuhan banget nggak pernah tuh yang sampai Mas G dateng lah atau kayak menyerupai gitu kan. Dan ya itu aja sih Mas. Pas ngomong gitu kan berarti kamu bersepakatan ya. Meskipun kamu nggak Secara tidak Ya langsung. lihat ya. Secara tidak langsung Iya. bersepakat. kamu di bawah, mereka di atas. Nah, ketika kamu begitu, otomatis itu akan terjadi. Pernah dengar nggak sesuatu di atas, Atas. misalnya Pernah. suara-suara apa? Pernah gitu kan. Pernah, terus habis itu mungkin ya lagi-lagi ya Mas Pengki juga aku nggak tahu ya, mungkin Mas Pengki juga kerasa ya. Tapi selebihnya akhirnya di atas aku cuman tikus. suara tapi. Suara beneran, suara. Pernah nggak dengar orang ngobrol suara dari di atas? Berisik gitu. Oh nggak pernah, Nggak pernah. nggak pernah. Bisa jadi kalau misalnya kita sudah bersepakatan seperti itu, yang jaga yang atas itu menjaga rumah biasanya. Karena kan mereka tidak akan mengizinkan Yang dari luar masuk. Masuk. Ya aku jadi percaya kayak gitu sih. Akhirnya kan jadi apa ya? Tepo seliro ya berarti ya. Rame lah istilahnya. Hal kayak itu gimana Pak Peggy? Apakah memang bisa kejadian? Bisa sebenarnya gini. Maksudnya apakah itu bagus? Apakah itu ternyata mungkin melanggar? Mungkin ada orang-orang yang percaya. Ya. Ada juga yang warning aku kayak gitu. Jangan lah. Gitu. Oh, Iya, jangan berkomunikasi. Jadi gini, kalau yang Mbak Yovita tadi kan ibaratnya secara tidak langsung membuat kesepakatan.
itu tidak dengan satu makhluk, Berapa ya? beberapa makhluk. Yang ada di situ. Iya. Aku ning isor, kowe ning dhuwur. Berarti kan secara tidak langsung kita memberi ruang Iya. Kasih tempat. untuk mereka. Cuma sesuai dengan kesepakatan Mbak Yovita kan gini. Kowe ning dhuwur ora apa-apa, aku ning isor, penting aja ganggu. Kamu tak doakan, kamu mudahkan saya. Kan ibaratnya seperti itu. Cuma itu tadi kesalahannya itu kita secara tidak membuat kesepakatan dengan barang halus. Kan gitu. Oke. Kesalahannya di situ Kesalahan di sebenarnya. situ, ya. Sebenarnya kesalahannya di situ. Jadi kemungkinan besar untuk semua barang yang barang halus itu tadi, yaitu tadi di atas iso banyak bisa pakai pol. Terus nanti misalkan yang di atas ditempatin malah jadi nggak Takutnya terima. gini. Begitu kita membutuhkan membutuhkan tempat itu, Nah, Nah, jadi nggak anu kan? bukan yang punya rumah orang lain, mereka tidak terima. Itu takutnya. Oke. Nah, Terus Oh, iya. Pernah suatu ketika, pernah kalau saya melihat pernah. Kamu kok mendahului. kamu Pernah gimana, Mas? Maksudnya? Ada seorang yang entah itu tamu atau siapa ya saya kurang tahu. Pernah di atas, dia merasa terganggu. Anaknya tamu enggak? pernah sih ada teman aku gitu kan. Dia sebenarnya ya ini jadi cerita aja ya. Memang dia pernah nitip peliharaannya di situ gitu kan. Terus Pelihara tuh hewan. ya hewan beneran burung merpati Oh, misalnya. emang Peliharaan tuh apa? Ya, kan ada tau cewek peliharaan ada. Cowok peliharanya Cowok peliharaan. Di rantai di sini. Serem. rantai ini Terus akhirnya membuat situasi rumah itu kan runyam gitu lah. Runyam terus akhirnya ya pergi sekarang gitu. ya masalah Sendiri sendiri lagi. hewan itu lebih peka dengan hal-hal seperti itu. Oke. Tapi akhirnya maksudnya dengan kesalahanku gitu, bisa nggak aku memperbaiki? Kan pasti suatu saat aku mau renov Membutuhkan rumah. tempat itu. Iya, karena aku juga kepikiran mungkin karena di atas itu kan luas banget, Mas. Ya kan? Dan aku memang pikirannya dulu mau punya anak 4. Nah, dua anak tuh di atas, di bawah di kamar gitu kan. Terus atau sekarang akhirnya dialih fungsi karena luas, bisa buat arisan keluarga, bisa atau mungkin nanti untuk musik lah atau untuk nyimpen barang-barang, Kalau gitu menurut kan. ini, mungkin nanti di Jelasnya ke di lengkapi sama Bang Mega, atau mungkin di tanah juga bisa. Kalau menurutku ya, kan kita sudah bikin kesepakatan nih. Kamu ada di bawah, mereka ada di atas. Sementara ketika kamu nanti mau menggunakan Tempat itu. tempat yang di atas, aku menurutku nggak terlalu problem karena itu rumahmu. Iya. Kamu yang bikin kesepakatan. Beda lagi kalau ada orang lain dari luar itu masuk terus tempat itu ke atas. Itu mereka akan menganggap ini adalah orang asing dan mereka akan protect itu. Soalnya juga kalau bukan cuma manusia, makhluk halus pun kalau misalnya dari luar masuk ke rumahmu Dia protek. itu sudah protect. Nah, di saat kamu mau menggunakan itu lagi misalnya yang atas itu, kamu berarti harus bikin new deal itu sih Kesepakatan baru. Oke. dengan membatalkan kesepakatan yang sebelumnya. Ya nanti mungkin caranya detailnya mungkin Pak Pegi bisa jelaskan ya. Tapi kalau menurutku seperti itu karena kita yang memulai, kita yang mengakhiri. Iya. Ya, tapi kan Kita kalau yang mulai, kita abot. Enggak, tapi kan tadi karena mungkin kalau kita yang memakai, karena dia yang punya rumah. Jadi yang nggak kelihatan masih bisa memaklumi oli yang punya. Ya, bisa Tapi bisa kalau terima. keluarga lain, saudara yang mau tidur misalkan mau menginap misal. itu kan Makanya sama tadi dengan orang luar. Iya. Nah, terus itu gimana itu solusinya? Biar makanya nggak tadi kan diganggu. Padahal kan mereka juga ngomong nggak seperti lihat itu tadi. sebenarnya. ngomong pernah suatu momen ada orang lain entah itu tamu atau siapa menggunakan tempat di atas akhirnya tidak terima, akhirnya kan dia menitipkan hewan peliharaan di situ di atas. Nah, hewan lebih peka, tapi kan Cara juga untuk Solusinya gini sebenarnya gini juga bisa juga gini karena Mbak Yovita kan sudah membuat kesepakatan itu yang diomongkan Mas Denny tadi, bisa juga kita membatalkan yang kesepakatan yang awal kita buat
kesepakatan baru. Kesepakatan baru itu bisa maksudnya di apanya itu dengan selamatan. Di atas. Iya. Di atas, khusus untuk ruang atas ya. Khusus itu, momennya mau renov, kita bikin selamatan dulu. Istilahnya kita dok lawan, permisi. Iya. Ini mau tak gunakan, mau tak renov seperti ini, pokoknya kita menggunakan selamatan. Itu bisa. Atau mungkin kalau punya kemampuan mungkin ya bisa dipindah dulu makhluknya itu kan. Mereka kan Bisa. meskipun banyak, tapi kan mereka kan nggak punya fisik ya. Ya, Jadi mereka bisa ditempatkan di mana mana saja. saja, mau di kunci, mau di batu ake, mau di apa. Tapi kan itu kan perlu orang yang mampu. Dia nanti Iya, kalau kamu butuh panggil. Sampai. Itu aja lah, kan simpel. Andol ya bang ya. Dia siap kok menerima telepon kamu. Dia mau panggil. Yo free phone itu. Berisik sih. Ya, ya. Jadi seperti itu, jadi bisa dengan selamatan tadi, ataupun kalau memang mau ibaratnya kalau orang Jawa itu dibersihkan sekali. Satu bisa, kalau memang mereka tidak mau dipindah, mungkin dengan kalau orang Jawa sebenarnya gini, usir. Tapi kita lebih Enak. Oh, jahat banget enaknya, rasanya ya ngusir kan, gitu. lebih enaknya kita mencarikan tempat yang baru. Oh Mereka gitu, itu masih bisa ya kayak gitu ya. bisa, tapi mereka terima tidak kan gitu. Kalau mau tidak terima ya mau tidak mau kita usir. Oh Terus gitu. bilang lagi Sorry, berarti ya. tapi emang Gitu. sebanyak itu ya mas ya? Bisa Di jadi. atas itu Coba terawang. anak kecil 2. Oke. Itu seringnya di pojok, yang lari. Oh masih tapi di ruang atas Di kan? atas. Oh, heeh. Terus ada seorang perempuan juga di atas. Sempat turun ke bawah itu. Oh iya. Tapi temen aku yang lihat gitu kan di daerah dapur. Nah, Oh itu. masak lagi ya. Lapar cari Indomie. Pergi ya. Karena dapurnya di bawah. Dapur di bawah. heeh. Ini dia cari makan di bawah. Terus Yang paling agak besar auranya itu seorang kakek-kakek paling besar. Oke. Kalau yang melihatnya seperti itu sih, Mas, itu sih. 4 tadi. 4. Itu yang paling agak Apa? yang masih ada. Yang energinya yang kuat ya. Anak kecilnya yang paling usil anak kecilnya itu, tapi cuma lari-lari. Kayak bikin suara gitu. Iya. Kadang kan suara duduk. Nah, Iya nggak? Nggak notice Kayak- ya aku sih. kayak- Kayak lari gerak kaki gitu iya. kan. Tapi kamu nggak takut ya? Enggak. Atau kamu sendiri sih? Ya, karena Iya, dia kan sudah bikin gitu loh. Jadi aku lebih ke mendoakan. Iya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa nggak sih? Maksudnya ini di luar kesepakatan ya Mas ya. Maksudnya kan kita hanya berniat baik gitu Iya. loh. Aku tidak tahu bahwa ternyata ada efek buruk impactnya lah ya di belakang yang aku nggak mikir gitu loh saat itu. ya karena gini. Sebenarnya memang itu kan juga kita kayak waktu itu jenengan waktu bikin itu kan juga spontan kan. Nggak mungkin Tanpa terencana. sengaja. Spontan. Nggak persiapan. Nggak persiapan. Ya spontan. Karena kita spontan bikin niatnya kan untuk kebaikan kita. Kan gitu. Nah, kan aku dewean saat itu. Untuk kebaikan kita sendiri. Nah, cuma ya itu tadi ya, kalau mereka sih ibarat tidak mengganggu monggo. Dan jenengan merasa nyaman monggo. Kan gitu. Iya. Kadang gini, kalau misalnya kita ada, misalnya di tempat kita ada hidup bersama dengan mereka, terus kita merasa gak nyaman, nah itu berarti istilahnya alam tubuh kita tuh merasa ada ancaman, Iya. sesuatu yang gak cocok atau negatif lah istilahnya. Tapi kalau kamu nyaman-nyaman aja, gak ada rasa takut, gak merinding, gak apa, itu berarti selaras. Maksudnya selaras itu berarti mereka juga nyaman, kamu nyaman. Iya. Gak ada. Kan jarang jenengan naik hawanya panas kan jarang. Jarang Iya ya, kan? jarang Nah. banget. Tuh. Karena ya itu tadi karena sudah kitanya sebenarnya kesepakatan itu tadi. Tapi yang di atas dibersihin terus. Jarang sih juga sih. Aku paling mentoknya tuh di ini sih, tangga. Ya karena di atas belum di lantai, Mas.
belum di maksudnya. belum dilanjutin, heeh. Jadi masih plesteran, Oh. plesteran. Ini Paling kalau kita bisa Iya. statur ke boleh. Dilarang saat itu. kan KDM. Kalau kita sih boleh. Kita healing. Jangan saat itu. Berarti ini banyak informasi, banyak pengetahuan yang hari ini kita dapat ya. Maksudnya yang paling penting adalah sebenarnya jangan gampang kita bikin kesepakatan sama mereka. Cuman kan karena kita nggak tahu, ya. jadi ya udah untungnya sama-sama nyaman nih. Cuma kalau misalnya mereka merasa terancam, otomatis akan bikin kita jadi awalnya panas, terus Oh. emosian dan lain sebagainya. Itu kan enggak ya. Enggak sih. Tapi gini, tetap menjadi pertanyaanku ya. Maksudnya setelah ini saat aku ada rezeki mau beresin atas terus kan selamatan. Tapi kan emang itu hitungan tahun beberapa tahun ke depan. Nah, maksudnya ini kan aku udah tahu nih. Aku akan pulang ke rumah gitu. Jadi aku biasa aja, tetap akan mendoakan atau Untuk sementara jalan seperti biasa. oke. Nggak usah biasa saja tidak apa-apa. Cuma kalau memang begitu jenengan masuk rumah sudah hawanya sudah beda, sudah panas dan Anda tidak merasa nyaman, ya itu Panggil Mas Pengki. panggilin aja. Tapi Panggilin saja. ini kalau ini ya, so, ini sepengetahuanku, tapi mungkin bisa ditambahin atau dikurangi. Kita nerawang ke rumahnya Yovita di lantai atas. Ini kan berarti kan lantai kita ke sana nih, maksudnya udah lihat ke sana. Bisa jadi makhluknya yang di sana itu tahu nih, wah aku di mata-mata ini, disuruh siapa ini, misalnya gitu. Misalkan nih Misalnya ya. ya. Nah, terus wah ternyata yang punya rumah mata-matain kita nih, misalnya gitu. Dia nyuruh orang hitam ini nih gitu. Oke. Tunggu, kenapa nyuruh orang hitam ini gitu? Beda kelihatan. Oh, kan nyauri. Sembunyi. Kan nyauri. Ya apa teman kok. Kalau gitu misalnya. Kopi yuk ya. Terus apakah mereka menjadi agresif akhirnya atau mungkin Kalau- tetap sama aja? Itu dia merasa untuk bagi mereka itu ancaman, mungkin dia Tapi ini kan enggak ya. enggak. Sekarang mereka merasa diancam apa enggak? Dia cuma Dia kan saya cuma lihat toh. Oh. Selo ya. Oke, kula nuwun baik-baik Halo teman gitu ya. Ini Oke. Love you back mumet ya. Udah biasa, Mbak. karena kadang-kadang kalau terlalu jauh nerawang itu kan akan menciptakan percikan portal gitu. ya makanya kan jadi Oh, iya. kita cuma sekilas lihatnya seperti sekilas. Kan dia juga bisa akhirnya tembus ke sini juga ada pintunya. Kalau dia merasa tidak itu bukan ancaman bagi mereka, mereka kan biasa Oh, saja. biasa aja. Oke, Oke. berarti ntar Tapi lihat gimana. intinya itu yang punya rumah nanti. Oh. Intinya kan di situ. Kalau ya jadi Mbak Yovita ini masuk rumah sudah tidak seperti biasa lah ibaratnya. Sudah merasa aja kayak biasa. begitu panas. bikin Tapi tetap laku sih. Balik ke mindset ya berarti dulu ya Mas. Kita kendalikan diri kita sendiri Ya, dulu. ya minimal begitu masuk kula nuwun lah gitu aja. Doa dulu. Dulu ya. Ya. Karena sebenarnya mereka itu membaca pikiran dan perasaan. Baik. Dan mereka tahu kalau kita takut. Mereka tahu kalau kita ini istilahnya mau bekerja sama dia itu. Mereka tahu. Ya lebih Meskipun kita mereka ngomong lebih tahu. Oh duluan tahu ya malah ya. batin istilahnya. Oke, itu banyak hal yang kita ketahui dari cerita Mbak Yovita dan Pak Peggy. Terus apakah ini Mbak Yovita ada yang mau tanyakan lagi? Enggak sih, terima kasih Terima kasih banget. ya, sudah lumayan panjang. Tuh panjang banget ini. Salam ya buat suamiku. Gimana dong? Ya, semoga nanti bisa dipertemukan. Ya. Mungkin. Doa yang baik-baik aja. Amin, doa yang baik-baik. Silakan. Udah rakyat ya. Memang banget nih. Enggak lah. Kan seru banget jadi kayak lama-lama kok gitu ya. Iya. Ya itu sudah ngong. Tapi sudah ngong. Bagaimana yang di belakang? Masih Masih ngomong. on, aman. Masih ngong. Ya, moga silakan ditutup. Oke, misterius. Itulah cerita dari Mbak Yovita.
ada yang mau ditanyakan juga seperti Mbak Yovita, Silakan, bisa hubungin siapa? Apa lagi Bang? Oh, Atau misalkan mau kirim cerita atau pengalaman seru atau mungkin mau bergabung ke sini. mau sharing datang langsung juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau kirim emailnya di sini ya, Di bawah. di bawah ini. Di atas Ini, kok. Di atas sini kok. nih. Mana? Ya, jadi banyak pengalaman yang dibagikan sama Jovita dan mungkin ada juga stories yang pernah ngalamin hal yang sama ya. Mungkin kalau mau sharing silakan aja, nanti mungkin Bang Peggy bisa jadi moderatornya. Jangan lupa bawa apa, Om Peng? Teh, gula, kopi. Enggak bercanda. Iya, iya. Oke, terima kasih. Jangan lupa saksikan terus story. Jangan lupa di subscribe. Di Hey! Di like, komen, Di komen, di share. nyalakan loncengnya. Ding. Saya Rati. Ini Jadi Penggi. Dadah, saya Yovita, bye-bye. oke.